Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang radiasi benda hitam. Nah, untuk radiasi benda hitam itu sendiri, itu nanti kita akan membahas ada yang namanya radiasi benda hitam, lalu nanti ada yang namanya pergeseran Wien, dan juga nanti ada yang namanya teori Planck. Nah, untuk radiasi benda hitam itu sendiri itu diawali dengan materi radiasi benda hitam ya. Nah, radiasi benda hitam itu artinya nanti ada suatu panas yang akan meradiasi kalau bendanya hitam. Nah, di sini untuk radiasi benda hitam itu biasanya yang ditanya itu adalah daya radiasinya. Di mana untuk daya radiasi sendiri itu adalah P. P itu akan sama dengan, kalau di sini kan benda hitam itu benda yang pekat. Jadi biasanya saya ingat dengan rumusnya pekat pangkat 4, di mana P akan sama dengan E dikali dengan K dikali dengan A dikali dengan T pangkat 4. Jadi untuk radiasi benda hitam sendiri itu kita harus ingat P akan sama dengan E dikali K dikali A dikali dengan T pangkat 4. Ingat ya, yang dikali pangkat 4 itu adalah T-nya saja. Gitu. Kenapa pakainya PE pangkat 4? Itu nanti di sini ada keterangannya, sudah saya tuliskan, di mana P itu sama dengan Q per T, atau Q itu adalah kalor, karena dalam hal ini radiasi itu merupakan perpindahan kalor ya enggak. Jadi perpindahan kalor setiap waktunya itu dinamakan dengan laju radiasi, atau biasa disebut juga dengan daya radiasi, boleh sama saja. Jadi laju radiasi sama dengan daya radiasi sama, itu satuannya joule per sekon, atau dalam hal ini boleh diganti dengan watt. Lalu E itu adalah emisivitas bahan. Nah, untuk emisivitas bahan itu nilainya dari 0 sampai 1. Jadi nilainya itu paling kecilnya 0, paling besarnya 1. Kalau benda hitam sempurna, itu E-nya akan sama dengan 1 atau emisivitasnya 1. Jadi nanti kalau misalnya di soal itu tidak dikasih tahu berapa emisivitasnya, tetapi dia bilang kalau benda itu adalah benda hitam sempurna, artinya nilai emisivitasnya itu adalah 1. Tetapi kalau benda yang putih itu emisivitasnya 0 ya. Kalaupun nanti ada warnanya seperti apa, kita nggak tahu, itu biasanya emisivitasnya dikasih tahu. Misalnya 0, sekian-sekian gitu. Nah, kalau dalam buku itu biasanya yang ditulis bukan K, tapi seperti torsi. Di sini kenapa saya tulis K? Karena itu merupakan suatu konstanta Stephen-Boltzmann, di mana nilai konstanta Stephen-Boltzmann itu nilainya 5,67 dikali 10 pangkat 8 Joule per meter Kelvin pangkat 4. Nah, kalau saya tuliskan torsi itu nanti susah hafalnya karena dia merupakan konstanta, jadi saya ubah saja tulisannya dengan K sehingga kita mudah menghafalnya. Kalau yang namanya radiasi benda hitam itu kita ingat dengan pekat pangkat 4 ya. Dan A itu adalah area, A itu adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat, dan T itu adalah suhu mutlak. Ingat kalau suhu mutlak itu suhunya harus dalam Kelvin. Nah, di beberapa soal kadang suhunya itu bukan dalam Kelvin, tetapi dalam derajat Celcius. Kalau dalam derajat Celcius kita harus ubah dulu ke dalam Kelvin, dan itu harus dijumlahkan dengan 273. Itu mungkin kalian masih ingat ya. Oke, selanjutnya kalau untuk tipe soal radiasi benda hitam yang sering keluar itu biasanya merupakan perbandingan antara daya radiasi dengan suhunya atau daya radiasi dengan luas penampang, dan seperti itulah. Kalaupun nanti ada rumus lengkapnya itu tinggal kita masukkan saja rumusnya pekat pangkat 4 gitu ya. Oke, kalau untuk radiasi benda hitam udah itu aja. Selanjutnya, setelah radiasi benda hitam kita akan membahas ada yang namanya pergeseran Wien. Nah, pergeseran Wien ini biasanya ada sebuah grafik loh. Nah, di sini sudah saya sediakan grafiknya. Itu merupakan grafik antara intensitas dengan panjang gelombang atau lambda. Nah, ini nanti dia akan ada puncak di sini atau menyatakan merupakan intensitas maksimum ya. Nah, intensitas maksimum ini terjadi karena adanya panjang gelombang maksimum gitu. Jadi ketika ada grafik di titik puncak ini, itu merupakan intensitas maksimum akibat lambda atau panjang gelombangnya maksimum. Untuk pergeseran Wien, itu biasa kita ingat dengan Ladas-Kawin. Loh, kok Ladas-Kawin ya? Misal di sini saya tuliskan ya, kita ingat dengan Ladas-Kawin. Loh, apa itu Ladas-Kawin? Iya, Ladas-Kawin di mana ladanya itu kita ingat dengan lambda maksimum, oke. Saya tuliskan lambda
M artinya panjang gelombang maksimum, S itu adalah suhu, akan sama dengan Kwin. Apa itu Kwin? Kwin itu adalah konstanta Win. Kalau di beberapa buku itu tulisannya lambda maksimum dikali dengan T atau suhu itu akan sama dengan B. B itu adalah konstanta Win-nya. Tapi di sini supaya kita lebih mudah menghafalnya, jadi boleh kita tuliskan lambda M dikali T akan sama dengan konstanta Win gitu ya. Nah, di sini dimana untuk keterangannya sudah saya tuliskan. Lambda M itu artinya lambda maksimum atau panjang gelombang maksimum, itu satuannya dalam meter. Di beberapa soal itu satuannya dalam angstrom. Nah, nanti kalau 1 angstrom itu akan sama dengan 10 pangkat minus 10 meter, nanti diubah saja ya. Tapi di sini saya tambahkan boleh 1 angstrom, sini ya. Angstrom itu gini, nah A ada 0 di atas, itu akan sama dengan 10 pangkat minus 10 meter, gitu. Itu yang harus diingat ya. Karena di beberapa soal, kadang dia itu satuannya panjang gelombangnya bukan dalam meter, tapi dalam angstrom ini tadi. Nah, ini untuk rumus cepatnya kita ingat dengan ladas Kwin. Kalau yang tadi kita ingat pekat pangkat 4 ya, gitu. Oke, saya lanjutkan. Untuk T itu adalah suhu mutlak, satuannya Kelvin ya. Jadi kalau misalnya dia dalam Celsius itu kita ubah dulu, dan dimana untuk konstanta Win itu nilainya 2,898 dikali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Atau boleh juga dibulatkan 2,9, 2,8, itu tergantung dari soal yang nanti diberikan. Ya, biasanya di soal dikasih tahu gitu. Dan untuk tipe soal yang keluar, untuk konstanta Win ini itu biasanya merupakan perbandingan antara panjang gelombang dengan suhunya gitu. Jadi tinggal kita masukkan saja di suhunya. Kalaupun bukan perbandingan, itu soalnya biasanya mencari suhu atau mencari panjang gelombangnya gitu. Selanjutnya untuk pergeseran Wien sudah cukup, kita lanjut ke teori Planck. Teori Planck itu membahas tentang energi foton, di mana foton itu merupakan kuanta-kuanta cahaya ya. Nah, kalau untuk energi foton sendiri, foton itu adalah cahaya. Energi foton itu biasanya kalau kita supaya mudah mengingatnya, itu boleh kita kenal dengan ada yang namanya enak hafal fisika. Apa itu? E akan sama dengan N dikali dengan H dikali dengan F. Jadi kita ingatnya enak hafal fisika. E akan sama dengan N dikali H dikali dengan F. Kita tahu kalau F itu merupakan frekuensi ya. Frekuensi itu adalah hasil bagi antara kecepatan dengan panjang gelombang. Nah, kalau di soal itu ada frekuensi, kita pakainya N kali H dikali dengan F. Tapi kalau biasanya di soal itu ada panjang gelombangnya, itu kita boleh pakai N dikali dengan H dikali dengan C dibagi dengan lambda gitu. Di sini sudah saya tuliskan. Di mana E itu adalah energi fotonnya, satuannya adalah Joule, tapi kadang-kadang dia itu satuannya ada EV. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya, kalau untuk 1 EV itu akan sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 9 Joule. Itu nanti kalau misalnya dia mau dikonversikan. Nah, ini rumusnya sudah saya tuliskan di sini. Keterangannya juga sudah ada, di mana N itu adalah jumlah foton, N itu adalah konstanta Planck yang nilainya 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon. F itu adalah frekuensi, C itu cepat rambat cahaya nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, lambda itu adalah panjang gelombang. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Di sini sudah saya sediakan contoh soal di mana dia bilang benda hitam pada suhu T memancarkan radiasi dengan daya sebesar 300 miliwatt ya. Yang ditanya, radiasi benda hitam tersebut pada suhu T/2 atau setengah T itu akan menghasilkan daya berapa? Nah, boleh kita tulis dulu diketahuinya, katanya pada suhu T, oke, berarti pada suhu T1 itu nilainya adalah T, lalu dia memancarkan daya radiasi sebesar, ya udah, daya radiasi tadi apa? P ya, P-nya kita punya 300 MW, boleh kita tulis. Yang ditanya apa? Daya radiasi benda hitam itu pada suhu T/2. Oh, artinya untuk T2-nya kita punya 1/2T atau T/2 boleh. Ya, atau setengah T. Yang ditanya, oh berarti ini P1. Yang ditanya itu adalah P2. Oke,
Kalau dari contoh soal ini kita lihat dia berbicara tentang benda hitam. Oh, artinya rumus yang kita gunakan adalah rumus radiasi benda hitam. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau untuk soal radiasi benda hitam itu biasanya merupakan soal perbandingan saja. Ya udah, tinggal kita selesaikan saja ya. Karena P berbanding lurus dengan suhu mutlak pangkat 4-nya, jadi boleh kita tulis P2 dibandingkan dengan P1 akan sama dengan suhu mutlak yang kedua dibagi dengan suhu mutlak pertama, jangan lupa di pangkat 4 gitu. Ya enggak? Oke, P2 dibagi dengan P1-nya kita substitusikan 300 mV. T2-nya oke, boleh di sini kita tuliskan T per 2 ya. T per 2 pangkat 4. Ini dibagi dengan T pangkat 4, oke. Nah, nanti T pangkat 4-nya ini habis. Ini nanti habis. Sehingga nanti P2 per 300 akan sama dengan 1 per 2 pangkat 4 itu sama dengan 1 per 16 dibagi dengan 1, gini ya. Atau nanti boleh kita kalikan silang, P2 akan sama dengan 1 per 16 dikali dengan 300 gini. Dan hasilnya itu adalah 18,75. Oke, 18,75 MW. Karena tadi kita punya satuannya MW ya. Oke, sampai sini dulu materi pembelajaran kita. Semoga materinya bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.